Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepadanya adalah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Tujuan diturunkannya kitab-kitab suci dari sisinya dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul alaihimussalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, pada Allah semata-mata. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah kita apakah arti ibadah? Ibadah yang kita terjemahkan dengan bebas dalam bahasa kita dengan penghambaan diri atau berbakti atau menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan namanya, ia mengambil dari kata-kata at-ta'abud atau at-thariq yang berarti sesuatu yang ditundukkan atau dijadikan rendah. Maka ibadah seperti ini yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan, merendahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dua unsur penting inilah yang harus menyertai setiap ibadah kita. Harus disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat dan lezat, sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap ini harus lahir dalam diri kita setiap kita laksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemahaindahan nama-nama dan kesempurnaan sifat-sifatnya akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merendahkan diri untuk tunduk dan patuh kepadanya. Ini yang akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai, atau ibadah atau penghambaan diri dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Coba lihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku di dalam golongan-golongan orang-orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi. Miskin di sini artinya bukanlah hanya sekedar kembali kepada masalah tidak punya harta. Miskin artinya adalah tunduk dan merendahkan diri, seperti yang ditafsirkan Al-Imam Ibnul Atsir dalam An-Nihayah bil Ghoribil Hadis, dan juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Orang yang hatinya tunduk atau merasakan butuh atau bergantung pada Allah dan selalu khusyuk di hadapannya. Ini kedudukan yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta dihidupkan sebagai orang yang selalu tunduk atau merendahkan diri. Mati juga seperti itu, dan hari kiamat dibangkitkan atau dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Inilah penghambaan diri yang sejati. Makanya ketika Al-Quran memuji kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak beliau dipuji dengan kedudukan al-ubudiyah atau penghambaan diri yang sejati. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebutkan beliau sebagai hamba yang sejati, yang tahu menghambakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 19 yang artinya, dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para jin-jin itu pun mengerumuninya. Disebut beliau sebagai hamba Allah yang berdoa, ini menunjukkan bahwa beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan,
Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Quran surat Al-Isra ayat 1. Disebut dengan kedudukan hambanya, maka Rasulullah SAW dalam kondisi beliau yang sangat taat beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau salat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini salat sampai demikian lama berdiri, sampai bengkak kakimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang." Apa jawaban Nabi SAW ketika itu? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmat? Ya. Coba lihat luar biasa penghambaan diri ini. Menjadikan seorang hamba taat beribadah tetap dengan merendahkan diri, tetap dengan merasa gembira, tidak merasa payah dengan ibadah tersebut, merasakan nikmat yang luar biasa. Tetap dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menisbatkan kalau bukan karena hidayah Allah, dia tidak akan bisa mengerjakannya. Inilah hamba yang tahu diri, hamba yang sejati, hamba yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sebaik dan sebanyak apapun amal yang dikerjakannya. Makanya ini adalah sifat utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati, yang itu akan semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah ta'ala pernah mengatakan, semakin sempurna sifat penghambaan atau merendahkan diri seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukannya akan semakin tinggi dan derajatnya akan semakin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan penjabaran dari makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang kelihatan rajin ibadah tapi tidak menjadikan dia rendah hati, tapi justru dia menjadi sombong, percaya diri, merasa dirinya hebat, dia lupa menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah. Demi Allah, ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang kelihatannya malas beribadah, tapi dirinya tetap menjaga sifat-sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Mutarrif bin Abdillah bin Syikir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, sesungguhnya jika aku di malam hari tertidur atau tidak beribadah, tetapi kemudian aku bangun di siang hari atau di pagi hari dalam keadaan menyesali perbuatanku, merasakan diriku penuh dengan kekurangan atau rendah, sungguh itu lebih aku sukai daripada aku bangun atau rajin beribadah di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan menyombongkan diriku. Ketika membawa riwayat atsar ini, Al-Imam Az-Zabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar Al-Alamin Nubala mengatakan, sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latihlah diri kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat, kekuatan, kemampuan kita berbuat apapun termasuk dalam urusan-urusan kebaikan agama. Tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ucapannya penduduk surga setelah masuk ke dalam surga, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Selalu nisbatkan kebaikan dengan petunjuknya agar kita selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, memperbaiki keburukan-keburukan diri kita, kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya, serta rendahnya atau penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.